Oke, selamat pagi anak-anak semua, sehat? Selamat Ya, pagi. selamat pagi Bu. Alhamdulillah luar biasa. Ibu bagaimana? Sehat semua berarti ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita lebih lanjut, hendaklah kita untuk berdoa dulu. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai ya. Doa selesai. Oke, karena kita sudah selesai berdoa dan alhamdulillah anak-anak murid ibu semuanya pada sehat. Oke, untuk memastikan kalian sehat itu dan untuk memastikan semuanya hadir pada kelas ibu pada pagi hari ini, ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya, anak-anak ibu. Oke, ibu mulai dari Anissa. Hadir Anissa? Hadir Bu. Oke, Yasinta hadir. Hadir Ibu. Oke, Nur Hadijah hadir. Hadir Ibu. Yogi Kurniawan hadir. Hadir Ibu. Tio hadir. Hadir Ibu. Oke, karena kalian kabarnya juga baik, berarti mungkin ini udah seger banget nih ya, sehat, udah mandi pasti ya. Oke, ibu udah absen semuanya, hadir semua pada pagi hari ini. Oke, kemarin kita sudah ada membahas peristiwa mengenai kolonialisme, imperialisme gitu ya. Sekarang kita melanjutkan materi mengenai peristiwa Rengkas Dengklok gitu ya. Jadi ibu langsung menjelaskan materi sambungan kita pada minggu lalu ya. Jadi ibu minta ini ketua kelasnya tolong ibu udah nyediain PPT. Jadi ibu minta tolong untuk ketua kelasnya menampilkannya di Zoom kita pada pagi hari ini ya sebagai materi pembelajaran kita. Baik Ibu. Jadi dari PPT ini ada beberapa slide yang udah ibu bagi, yang udah ibu tulis di Zoom ini. Jadi dari sini kalian juga bisa baca, ya kalian bisa lihat, kalian baca, kalian pahami, dan apa yang ibu jelaskan semoga kalian mengerti ya. Sudah sangat hebat gitu mengetahui peristiwa sejarah dan kalian mengetahui beberapa tokohnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut itu ibu apresiasi sekali ya karena ibu pun tadi menjelaskannya hanya dasar-dasar mengenai peristiwa itu tetapi kalian mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut ya. Oke, luar biasa sekali pada pagi hari ini ya, semangat belajarnya sangat bagus gitu ya karena kan kalian mengetahui bagaimana apa yang ibu sampaikan gitu kan, apa yang ibu jelaskan ke kalian, kalian menyimak, kalian memahaminya gitu kan. Sangat bagus dan sangat baik sekali ya. Oke, jadi karena ibu tadi sudah menanyakan kalian paham atau tidak mengenai peristiwa Rengkas Dengklok yang kurang lebih ibu jelaskan tadi awal-awal, karena ibu nggak mau terlalu menjelaskan terlalu banyak ya, karena ibu mau tahu bagaimana pengetahuan kalian terhadap peristiwa tersebut gitu ya. Jadi kalian sudah sangat baik, sudah tahu, sudah paham, dan tahu tokoh-tokohnya. Jadi ibu sekarang mau buat dulu suatu hal yang agak unik biar kita tuh nggak monoton belajarnya gitu ya, biar kita tuh merasa senang gitu belajarnya. Oke, jadi Yogi tadi, Yasinta, Anissa, Hadijah, Pio sudah mendengarkan dan sudah menyebutkan beberapa tokoh terjadinya peristiwa Rengkas Dengklok. Tadi kan Yasinta sudah menyebutkan Soekarno, berarti dia termasuk tokoh yang terlibat di dalam peristiwa Rengkas Dengklok tersebut ya. Jadi kalau ditanya kembali, ada nggak yang tahu siapa saja dari kaum golongan tua dan muda yang terlibat dari peristiwa Rengkas Dengklok? Ibu nggak mau menunjuk, ibu mau kalian berinisiatif memberikan jawaban kalian mengenai siapa tokoh-tokoh di balik peristiwa Rengkas Dengklok itu. Ibu mau tahu dulu bagaimana pengetahuan kalian. Oke, jadi ibu tadi udah ngejelasin ya mengenai bagaimana peristiwa Rengkas Dengklok yang dimana peristiwa tersebut merupakan perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua. Jadi di sini ibu mau menanyakan dari penjelasan ibu, apakah kalian sedikit atau banyaknya sudah membuat gambaran bagaimana peristiwa Rengkas Dengklok? Jadi ibu di sini menanyakan, apakah kalian paham apa yang ibu jelaskan mengenai gambaran terjadinya peristiwa Rengkas Dengklok antara kaum muda dan kaum tua? Ibu mau nanya dulu Yasinta, paham nggak yang ibu jelaskan? Paham Ibu. Jadi peristiwa Rengkas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945
di mana peristiwa ini merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dipicu oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan proklamasi Indonesia akan dibacakan. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi teman kita sudah sangat baik menyimak apa yang Ibu sampaikan mengenai peristiwa Rengkas Dengklok, dan itu tadi yang Yasinta jelaskan mengenai tahun terjadinya, dan dari yang dijelaskan tersebut merupakan Soekarno itu merupakan kaum tua ya, kaum golongan tua dari peristiwa Rengkas Dengklok. Oke ya. Jadi alhamdulillah sudah paham lah ya kurang lebih apa yang Ibu sampaikan mengenai peristiwa Rengkas Dengklok. Izin Ibu, salah satu golongan tuanya juga termasuk Muhammad Hatta. Karena Muhammad Hatta ini bersama Soekarno diasingkan ke suatu daerah bernama Rengas Dengklok. Oke, baik sekali jawaban Yogi ya. Muhammad Hatta juga merupakan tokoh peristiwa dari terjadinya peristiwa Rengkas Dengklok ya, di mana tadi juga Yogi sudah menyebutkan bahwasanya Soekarno dan Muhammad Hatta itu diasingkan ke wilayah Rengkas Dengklok ya, di mana itu pengasingannya itu sebenarnya untuk meluruskan pendapat kaum muda dan kaum tua sebenarnya kan, karena kan dalam peristiwa ini tidak terjadi pertumpahan darah ya kan, hanya saja untuk merumuskan ya kemerdekaan kita itu biasa. Oke, kalau gitu kita beri aplaus dulu untuk kalian semua yang sudah tahu mengenai peristiwa Rengkas Dengklok yang sudah disepakati oleh beberapa kaum golongan tua gitu ya mengenai peristiwa ini gitu. Jadi Ibu mau coba kalian bisa utarakan bagaimana peristiwa tersebut gitu. Oh ya, oke. Berarti sebelum jadi kalian kan sudah mengetahui bagaimana dasar atau gambaran mengenai peristiwa Rengkas Dengklok, dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana tokoh-tokoh dari peristiwa Rengkas Dengklok antara kaum muda dan kaum tua ya. Jadi Ibu sekarang ingin sekali melihat kalian untuk sesama teman itu memainkan peran atau berdialog sesama teman, tetapi kalian memerankan sebagai tokoh dan gitu. Kalau dari golongan muda, Yasinta dan Anissa memerankan Sukarni atau Wikana memerankan peristiwa dari Rengkas Dengklok. Kita nggak usah perankan semua, tetapi ada beberapa peristiwa atau kata-kata dialog yang dilakukan oleh kaum golongan muda dan golongan tua gitu kan. Jadi Ibu mau kalian itu memaparkan sedikit saja gitu, berdialog antara sesama teman kalian memerankan kaum golongan muda dan tua ya. Jadi Ibu mau kalian itu ada interaksi antara sesama teman gitu ya, berdialog gitu kan, meskipun kalian itu sebenarnya sudah sering gitu kan berdialog, tapi Ibu mau di dalam kelas ini, di dalam pembelajaran ini, kalian juga bisa memicu dialog kecil-kecilan gitu ya, kita bilang ya, sama teman kalian gitu. Tapi Ibu maunya ini kalian berdialog mengenai peristiwa sejarah gitu ya. Oke, jadi Ibu beri waktu kepada kalian untuk berdialog bersama teman kalian mengenai peristiwa Rengkas Dengklok antara kaum golongan muda dan golongan tua ya. Jadi Ibu mau golongan mudanya diperankan oleh Yasinta dan Anissa, dan Ibu mau golongan tuanya diperankan oleh Yogi ya. Jadi Ibu persilahkan kepada kalian langsung menanggapi gitu ya, dari golongan tua dan muda, dan mungkin nanti kalian bisa akhiri di mana peristiwa yang mungkin menurut kalian itu sudah bisa memasuki kemerdekaan dan pendapatnya itu sudah satu antara kaum golongan muda dan golongan tua gitu. Jadi Ibu beri kesempatan dan waktu untuk kalian berdialog mengenai peristiwa Rengkas Dengklok. Jadi Ibu mau dimulai oleh kaum muda, Ibu awali oleh Yasinta, Ibu persilahkan ya. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan memerankan Soekarni dari golongan muda, kemudian teman saya nanti ada Anissa sebagai Wikana. Begini Bung Soekarno, kami ingin Anda berdua, kami ini ingin segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian dengan mudah percaya kabar itu? Dari mana kalian mengetahuinya? Bahwasannya Jepang sudah memberikan janji kemerdekaan kepada kita. Mungkin tidak sekarang,
yang aktifkan mereka. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita tidak bisa dijajah lagi, Bung Karno. Baiklah, jika itu yang menjadi kesepakatan kalian, mungkin saya ikut dengan kalian. Oke, sangat baik sekali ya. Kalian memahami peranan dialog antara kaum golongan muda dan gambaran ya. Itu sedikit gambaran mengenai peristiwa Rengklas Dengklok yang bagaimana pendapat kaum golongan muda dan kaum golongan tua ya yang diperan oleh sebagai Wikana, Anissa sebagai Sukarni ya, dan atau Soekarno tadi oleh Yogi sangat luar biasa ya. Jadi kalian ini sudah sangat baik memahami peristiwa sejarah, termasuk dari peristiwa Rengklas Dengklok ya, yang merupakan peristiwa sejarah untuk berpendapat, untuk berpikir bahwasanya kita sebagai golongan tua dan muda itu pasti ada saja pendapat dan perbedaan-perbedaan, tetapi memiliki satu tujuan ya, seperti yang kalian perankan tadi mengenai kaum golongan muda dan kaum golongan tua dari peristiwa Rengklas Dengklok. Oke, Ibu mau kalian semua buka mic-nya, kalian harus memberi A+ untuk diri kalian sendiri bahwa kalian itu merupakan generasi muda yang memahami peristiwa sejarah dan memahami bagaimana perjuangan para pahlawan kita terdahulu ya. Jadi Ibu mau kalian semua berapresiasi untuk diri kalian sendiri dan kalian membuka mic kalian untuk mengapresiasi pemahaman dan pengetahuan kalian ya. Oke? Bisa kalian buka? Oke, kasih A+ untuk kita semua. Oke, hebat-hebat semua ya di sini. Kalian itu pun nanti ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah ya, meskipun sudah terjadi beratus-ratus tahun lalu gitu ya, atau terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi kalian masih bisa memaknai dan kalian masih bisa menggambarkan bagaimana peristiwa Rengklas Dengklok atau peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun lalu, masa lebih Rengklas Dengklok sebagai peristiwa sejarah, yang dimana peristiwa tersebut ada beberapa pendapat antara kaum golongan muda dan kaum golongan tua ya. Kalian juga sudah sangat mengapresiasi bagaimana pengetahuan kalian mengenai peristiwa sejarah tersebut. Ibu juga sangat mengapresiasi pengetahuan kalian mengenai peristiwa tersebut ya. Oke, jadi dari peristiwa ini ya, dari peristiwa ini dan tadi kalian juga sudah memainkan peranan atau dialog sama teman gitu kan. Jadi kalau misalkan Ibu ini minta gambaran sedikit aja untuk kalian nanti. Jadi misalkan ada yang bercita-cita sebagai guru gitu kan. Kalau misalkan Ibu mau tanya ini ya, Sinta ini, kalau kamu nanti jadi guru gitu kan, terus ada nih anak murid kamu nih yang melakukan peranan, istilahnya dia di kehidupan nyata dia berperan itu sebagai anak yang bandel gitu kan, sebagai anak yang kurang mau belajar gitu kan. Kayak gini misalkan kan, disuruh ngerjain PR dia nggak mau ngerjain misalkan gitu kan. Ada di Zoom nanti dia tutup kamera gitu kan. Kalau kamu ini, kalau kamu Ibu minta pendapat, kalau kamu jadi guru gitu, apa ini yang kamu bisa lakukan dan apa penilaian kamu terhadap murid kamu? Apakah kamu langsung memarahinya, ataukah kamu bakal menghukumnya gitu kan, atau kamu mengapresiasi atau memberikan nasihat gitu kepada anak murid kamu nanti itu? Ketika kamu nanti misalkan bercita-cita sebagai guru gitu kan, karena kan guru merupakan suatu pahlawan juga ya. Guru kan juga pahlawan ya, pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan ya. Jadi kalau misalkan nih kalian jadi guru yang tanpa tanda jasa seperti pahlawan gitu kan, melihat anak muridnya yang bandel itu kalian langsung memarahi atau bagaimana? Coba Ibu mau pendapatnya dari Yasinta. Bagaimana Yasinta? Terima kasih, Bu. Jadi kalau misal suatu saat saya menjadi guru dan mendapati siswa seperti yang Ibu katakan, yang pertama saya lakukan adalah mempelajari masalahnya. Apa sebenarnya hal yang membuat dia tidak bisa membuka kamera, atau apa hal yang membuat dia menjadi orang yang tidak disiplin seperti itu. Saya harus memahami dulu seperti apa siswa saya dan memahami bagaimana sistem pembelajaran yang cocok bagi dia, sehingga hal itu menjadi patokan bagi diri saya
supaya siswa saya menjadi siswa yang penurut dan nyaman gitu saat mengajar dan belajar gitu. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali ya pendapat atau argumen yang diberikannya Sinta, bagaimana nanti kalau dia jadi guru gitu kan. Ini juga sama seperti peristiwa Renkas Dengklok ini. Kalau kaum golongan muda itu tidak mau mengalah dan melakukan pemberontakan yang lebih agresif gitu kan, pasti ada perpecahan lagi gitu antara kaum golongan tua dan golongan muda itu sama gitu kan. Tetapi ini karena mereka berpikir itu ada berbagai pendapat dan berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut gitu kan, maka terjadilah kemerdekaan kita di tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, jadi kita itu harus melihat bagaimana pemikiran-pemikiran dari para pahlawan untuk memajukan atau dapat memerdekakan Indonesia, dan kalian juga harus dapat memaknai bagaimana pemikiran dan tindakan para pahlawan terlebih terdahulu gitu kan, karena kan kalian itu termasuk golongan muda ya, golongan muda yang mempunyai ide, mempunyai pendapat yang berbeda-beda, mempunyai imajinasi yang sangat luas gitu kan, tapi kalian juga harus tahu bagaimana membuat itu semua itu menjadi suatu hal yang baik dan positif dan dapat merubah kehidupan kalian itu untuk lebih baik ke depannya gitu kan. Kalian merupakan generasi muda yang harus mempunyai masa depan yang cerah gitu kan. Semangat. Jadi kita tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.